Selanjutnya Ibu Amira silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Amira silakan masuk. Silakan duduk Bu. Iya, Saya tutup pintunya ya Bu. iya. Dengan Ibu Amirah ya. Ya, Bu. Baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Elvina Rekayudi. Di sini saya bidan yang bertugas hari ini ya Bu ya. Iya, Bu. Baik. Apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Baik ya Bu. Sehubungan dengan kehamilan Ibu yang memasuki trimester ketiga, di sini saya ingin memberikan konseling kepada Ibu tentang ketuban pecah dini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang ketuban pecah dini ini, Bu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Baik, saya akan menjelaskan ya, Ibu ya. Ketuban pecah dini pada ibu hamil yaitu ketuban yang pecah terjadi sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Jadi ketubannya pecah sebelum tak ada tanda-tanda persalinan. Nah, tanda dan gejala dari ketuban pecah dini ini yaitu keluar air dari jalan lahir, keluar air ketuban banyak atau merembes secara tiba-tiba dan tidak disertai dengan adanya tanda-tanda mulus-mulus, tanda-tanda persalinan nggak ada, seperti mulus-mulus, keluar lendir darah ya Bu, itu tidak ada ya Bu ya, tanda-tanda persalinannya. Nah, selanjutnya penyebab dari ketuban pecah dini ini apa Bu? Penyebabnya bisa jadi karena infeksi pada alat kelamin ya Bu ya, alat genital ibu ya Bu ya. Yang kedua bisa karena pekerjaan yang terlalu berat, yang istirahatnya tidak cukup, menguras energi yang berlebihan, angkat junjung, itu bisa menyebabkan ketubannya pecah dini. Lalu bisa juga terjadi karena riwayat KPD pada ketuban pecah dini pada hamil sebelumnya. Juga bisa karena faktor usia yang terlalu tua atau usia yang terlalu muda bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini ya Bu ya. Selanjutnya karena apa? Karena paritas. Paritas ini apa? Paritas adalah jumlah melahirkan yang lebih dari 5 kali ya Bu. Nah, penanganan dari ketuban pecah dini ini sendiri yaitu ada kemungkinan untuk segera diakhiri kehamilannya. Nah, jadi makanya kita harus berhati-hati ya Bu ya, karena begitu ketuban pecah dini walaupun belum cukup umur, kalau sudah terjadi ketuban pecah dini bisa saja penanganannya diakhiri kehamilannya, bisa dengan cara pacu, bisa juga dengan cara dioperasi ya Bu ya. Nah, jadi itu bahayanya KPD. Nah, bahaya atau komplikasi pada KPD itu apa aja Bu? Nah, yang pertama bisa terjadi persalinan prematur ya Bu ya. Prematur kurang bulan. Jadi begitu KPD walaupun belum cukup usia kehamilannya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau keadaannya harus dilahirkan, jadi bisa resiko terjadi persalinan prematur. Terus terjadi apa lagi? Terjadi infeksi pada bayi dan ibu, ya karena ketubannya pecah duluan sehingga meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada ibu dan bayi. Yang selanjutnya bisa terjadi asfiksia ataupun hipoksia kepada bayi. Apa itu asfiksia dan hipoksia? Itu kayak seperti kekurangan oksigen Bu. Di dalam kandungan dia jadi kekurangan oksigen karena sudah pecah ketubannya itu ya Bu ya. Dan begitu melahirkan, bayinya juga ada tanda-tanda untuk kekurangan oksigen juga, nggak langsung menangis dan lain sebagainya Bu ya. Wajah biru dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi ketuban pecah dini ini? Nah, jika ibu mengalami
ketuban pecah dini, dengan air ketubannya pecah secara tiba-tiba, ibu harus segera menghubungi petugas kesehatannya, Bu ya. Dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika terjadi ketuban pecah dini ini, Bu, yaitu ibu tidak boleh berjalan-jalan dan harus di tempat tidur, tidak baring. Kalau ibu keluar ketubannya, tidak boleh jalan-jalan karena itu bisa beresiko untuk keluar terus. Kalau jadi bikin jalan-jalan, nanti ketubannya tambah keluar, akhirnya nanti kehabisan dan bayinya dalam perut bisa berbahaya untuk ibunya juga, ya. Nah, sampai di sini apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Mengerti lagi ya bagaimana? Sekarang kalau saya evaluasi lagi ya, Bu ya. Tadi ketuban pecah dini itu apa ya, Bu ya? Ketubannya baca sebelum tanda-tanda persalinan. Iya, betul. Ketuban pecah sebelum tanda-tanda persalinan. Dan jika terjadi hal tersebut, ibu harus langsung ke tenaga kesehatan, pinter ya. Baik, sampai di sini apakah ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada ya, Bu ya. Kalau begitu saya akan dokumentasikan dulu ya, Bu ya. Dengan Ibu Amira, D2 P1 Ano 32 minggu sudah dilakukan KIT tentang KPD dan ibu sudah mengerti. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu. Ya Bu, sama-sama, saya pamit dulu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.